Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menyampaikan tentang sumber sejarah. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nariska Ulfafiandini dari kelas 10F absen 25. Dan perkenalkan, nama saya Amelia Eka Novitansari, kelas 10F, absen 4. Pertama-tama, yaitu pendahuluan. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Sumber sejarah bisa berbentuk lisan, tulisan, atau audiovisual. Kedua, jenis-jenis berdasarkan sifatnya. Primer, kesaksian langsung saksi mata. Sekunder, interpretasi dari sumber primer oleh orang yang tidak hadir langsung. Dan tersier, rangkuman dari sumber sekunder. Yang ketiga adalah berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah sumber tulisan. Sumber tulisan adalah sumber sejarah yang berbentuk tulisan. Contohnya adalah prasasti, naskah kuno, dokumen, surat kabar, dan piagam. Yang kedua adalah sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber sejarah yang diperoleh dari cerita atau kesaksian langsung yang disampaikan secara lisan oleh pelaku sejarah. Contohnya adalah wawancara dengan saksi mata atau cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Ketiga adalah sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan fisik atau artefak. Contohnya adalah kapak purba, gerabah, patung, atau bangunan kuno. Yang keempat adalah sumber rekaman. Sumber rekaman adalah sumber sejarah yang berbentuk rekaman suara atau gambar. Contohnya adalah rekaman video peristiwa sejarah atau rekaman audio kesaksian. Keempat adalah berdasarkan waktu. Yang pertama adalah perkembangan, yaitu melihat bagaimana masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk lain, umumnya dari yang lebih sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua adalah kesinambungan, yaitu menggambarkan kondisi atau peristiwa yang terus berlanjut atau diwariskan dari masa lalu ke masa depan, meskipun ada penyesuaian dengan zaman baru. Yang ketiga adalah pengulangan, yaitu terjadi ketika suatu peristiwa yang mirip atau memiliki latar belakang yang sama muncul kembali di waktu yang berbeda. Empat adalah perubahan. Perubahan merupakan modifikasi atau pergeseran yang terjadi dalam masyarakat, baik secara besar-besaran maupun bertahap, yang bisa dipengaruhi oleh kekuatan dari luar. Dan yang kelima adalah berdasarkan isi atau materi. Yang pertama, sumber sejarah ekonomi adalah sumber yang memberikan informasi aktivitas perdagangan, sistem mata uang, perpajakan, dan kondisi ekonomi masyarakat di masa lampau. Yang kedua, sumber sejarah politik adalah sumber tentang kekuasaan, pemerintahan, hukum, perang, dan hubungan antar negara atau antar kelompok politik. Yang ketiga, sumber sejarah budaya adalah sumber informasi mengenai kepercayaan, seni adat istiadat, bahasa, dan cara hidup masyarakat pada periode tertentu. Yang keempat, sumber sejarah sosial adalah sumber yang berfokus pada struktur masyarakat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sejarah adalah kajian sistematis tentang peristiwa masa lalu yang terjadi pada manusia, yang disusun secara ilmiah berdasarkan bukti-bukti yang ada, seperti peninggalan atau sumber sejarah. Sejarah bukan hanya rangkaian peristiwa, melainkan juga narasi yang disusun untuk memahami mengapa dan bagaimana kejadian tersebut berlangsung, serta memberikan pelajaran untuk masa kini dan masa depan. Sekian dari kami, bila ada salah kata kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.